Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sabaria dari kelompok pertama membahas materi tentang pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu di dunia Islam. Sejarah perkembangan ilmu di dunia Muslim mengalami masa yang panjang. Sejak masa Nabi, ilmu pengetahuan ini disebarluaskan di rumah salah seorang sahabat. Dan perhatian ini terus berlanjut sepanjang hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat umat Islam memenangkan peperangan Badar, ia jadikan syarat bagi pembebasan mereka yang tertawan dengan keharusan mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Kemudian masa berikutnya pengajaran dilanjutkan di masjid-masjid dan selanjutnya di perpustakaan, dan di Indonesia kita bisa menilai contoh yaitu pesantren. Masa Nabi sebagai awal tonggak peradaban, pemberi semangat menuntut ilmu. Masa berikutnya mengalami masa kecemerlangan, terutama pada masa-masa Khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa-masa ini muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang menjadi model di tempat-tempat lain. Muncul pula ilmuwan yang ternama dan karya-karyanya yang sampai saat ini dapat dibaca dan menjadi rujukan bagi ilmuwan. Namun setelah masa-masa kejayaan itu, saat ini bangsa-bangsa muslim di dunia sedang mengalami ketertinggalan dalam bidang keilmuan, baik ilmu sosial maupun sains. Dunia Islam klasik yang menjadi kiblat pengembangan ilmu pengetahuan tampaknya tinggal dalam buku-buku sejarah semata. Bahkan studi agama Islam pun tidak lagi didominasi oleh negeri-negeri Timur Tengah. Partisipasi dan kontribusi Barat dalam bidang ini patut mendapat perhatian. Berbagai universitas Barat seperti Chicago, Leiden di Belanda, dan Edinburgh mempunyai program pengkajian Islam yang sangat baik. Indonesia menjadi negara muslim terbesar juga mengalami nasib yang sama. Bahkan sebagai akibat dari kemunduran ilmu pengetahuan, bangsa Indonesia kini mengalami beragam masalah di berbagai bidang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Islam memberikan penghargaan tertinggi terhadap akal. Sedikit Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menganjurkan dan mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya dan banyak berpikir guna untuk mengembangkan intelektualnya. Banyak kata di dalam Al-Quran yang mengandung arti berpikir selain dari kata akal. Misalkan dari kata dabarah yang artinya merenungkan, dan juga dari kata fakihah yang artinya mengerti. Lalu penggunaan akal secara teratur tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 96 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga berilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ditekankan bahwa perbedaan antara ilmu pengetahuan dan juga orang yang tidak berilmu pengetahuan sangatlah jauh. Karena itulah ketika seseorang sedang perang sekalipun, ilmu pengetahuan tidak boleh diabaikan. Sekian penjelasan saya mengenai ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah ilmuwan dan karyanya. Ibnu Sina, dia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Dia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang paling pengaruh adalah ensiklopedia. Keduanya kini dipakai sebagai rujukan standar ilmu medis di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah Al-Zahrawi. Dia sama seperti Ibnu Sina. Al-Zahrawi juga berkutat di bidang media. Dia adalah bapak ilmu bedah modern. Dia berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat penutup luka. Dan yang ketiga adalah Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Yang keempat
Abbas ibnu Firnas, orang yang pertama menemukan pesawat terbang dan orang pertama yang terbang. Dan yang kelima adalah ilmu al-Haytham. Ia dikenal sebagai bapak optik modern. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Munazir. Dan yang keenam adalah Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Iran, berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat. Dan yang ketujuh adalah Ahmad ibnu Hultulun. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan perawatan medis berupa rumah sakit di Kairo, Mesir.